Kita cek final pemipaan dan sistem-sistem yang ada di kolam dan ada di filter. Oke, cara ngeceknya gimana? Yang pertama, kita bahas poin-poinnya mumpung belum running, belum diisi media, supaya teman ngerti bahwa standarnya untuk nyeting media, filter, fungsi-fungsi dari equipment yang di kolam yang tadi saya bahas di depan harus benar dulu. Oke, halo. Nah, ini tahapan lebih lanjut dari kolam angka 8 jumbo dengan konsep natural. Mungkin teman-teman juga kemarin sudah ngikuti update terakhir. Kita udah mulai persiapan untuk install media, pengecatan, finishing, coating-coating batu alam, penyetingan pompa dan lain segala macam. Jadi ini memang terus terang mohon maaf sebelumnya agak terlambat lama. Jadi dari mulai penggalian ini saya lihat catatan 4 bulan ini. 4 bulan ya kolam ini. Harusnya sih 2 bulan udah selesai. Cuman karena ini proyek kita pribadi teman-teman, jadi memang ya saya seadanya tenaga saya kerjakan. Kalau pas tenaga ke customer ya kita prioritasin yang ke customer dulu. Oke, seperti itu. Benar. Dan yang kedua keterbatasan budget juga Norma. Lumayan ini ternyata. Jadi dari ekspektasi awal yang saya anggarkan untuk kolam yang blast fasilitas ke-13 ini, melesetnya lumayan, hampir 100 juta lebih melesetnya. Melesetnya gitu? Melesetnya 100 juta lebih ya, karena ada beberapa peningkatan spek. Dan kalau Norma dan teman-teman ingat, bahkan nanti desain sketch awalnya ini kita tampilin Norma. Supaya teman-teman ini bisa lihat dari sketch awal gambar desain, itu perubahan size kolam, size filter, apalagi perubahan size air terjun dan sungai yang ngalir ini cukup banyak gitu loh. Karena kok nanggung gitu, saya mentokin sekalian, saya besarin sekalian, saya lebarin sekalian, termasuk filter ini sampai akhirnya terhitung 70% dari kolam. Ya itulah yang menyebabkan ada beberapa kos tambahan ekstra lah seperti itu. Nah teman-teman, sekali lagi sebetulnya saya tidak mau bahas budget yang utama, karena mungkin kalau teman-teman perhatian, Blast ini salah satu channel yang tidak mau misalkan wah kolam miliaran, wah kolam ratusan juta, wah kolam sultan. Kita nggak pernah seperti itu. Tapi harapan kita dengan karya-karya kita, dengan desain-desain kita, baik secara natural, secara minimalis, secara modern, dan lain segala macamnya, teman-teman bisa ambil inspirasinya dan keindahannya seperti itu. Kalau masalah nominal sebetulnya buat saya itu tidak perlu atau kita gembor-gemborkan atau tonjol-tonjolkan seperti itu. Nah teman-teman, dari yang video terakhir ini, yang kita mesti lakukan sebelum persiapan setting media, equipment kolam dan yang lain segala macam adalah tentu saja pengecatan kolam. Yuk kita menuju ke kolamnya. Nah, boleh. Pengecatan kolam ini kita pakai merek Nippon Jepang. Dan memang untuk kolam kali ini saya pilih warna cat hitamnya ini yang glossy atau yang shining. Oke, kenapa tuh Pak ambilnya karena warna hitam? Ini kan kolam ini full matahari ya. Jadi kalau full matahari itu kan dengan bias sinar matahari, dengan bias air, itu gilap airnya atau kinclong airnya itu lebih maksimal. Dibandingin yang catnya doff. Tapi sekali lagi tidak ada benar salah. Kalau teman-teman suka yang hitamnya doff, suka hitamnya agak keabu-abuan, atau bahkan suka warna lain seperti kemarin saya di kolam pribadi warna hijau dan lain, tidak ada masalah. Nggak apa-apa ya. Yang mau saya bahas sebetulnya bukan pemilihan warnanya, tapi lebih ke teknik pengecatannya. Nah makanya nanti setelah ini biasanya langsung tanyanya, Pak, catnya merek apa? Mereknya Nippon. Kita pakai Nippon ya. Tapi ada tapinya teman-teman. Yang lebih penting itu bukan merek catnya, tapi teknik pengecatannya. Nah saya bahas sedikit, semoga videonya yang waktu proses pengecatan awal ini ada. Pengecatan ini dilakukan 3 kali. 3 lapis itu atau 3 kali? 3 kali. Jadi gini, yang pertama ini kan sebelumnya ini kan acian halus. Tahapan acian atau finishing acian kita nggak usah bahas ya. Saya yakin semua orang, teman-teman juga pasti sudah tahu. Nah, setelah pengacian halus itu, kita lakukan dulu perendaman air seperti ini. Direndam? Rendam dulu, ingat nggak waktu itu? Bahkan kena hujan dulu segala macam. Biasanya tetap akan muncul retak-retak rambut tapi dikit. Tipis. Bukan retak yang konstruksi jelek atau meletaknya itu yang biasanya besar atau sampai letaknya banyak, itu biasanya masalah
konstruksi dan masalah finishing. Tapi yang saya bahas setelah konstruksi dan finishing bagus, kita AC halus itu tetap wajar ada retak-retak rambut tipis itu wajar, teman-teman jangan khawatir. Gitu ya kok ya. Yes. Nah, setelah kita rendam itu kan retakannya keluar semua tuh. Oke. Yang rambut-rambut dan sebetulnya tidak menyebabkan kebocoran. Karena udah kita tes rendam baik di kolam maupun di filter itu waktu sebelum dicat air nggak turun. Gitu loh. Loh, kalau turun sedikit karena ini kena panas terbuka itu wajar. Misalkan turunnya cuma beberapa mili, nah itu wajar sekali. Itu bisa jadi nguap. Pan air, sinar mata, ini full outdoor, itu wajar sekali teman-teman. Tapi kalau udah susutnya tuh drastis sehari sampai 5 cm, 10 cm itu ada yang bocor. Nah, kita ngetesnya seperti itu. Nah, setelah lanjut tadi, pengacian halus sudah selesai, kita rendam air, kemudian kita buang, kita keringin, kita kasih dasar dulu, kita pakai coating warna transparan. Transparan dulu. Ya, atau kalau teman-teman istilah familiarnya sika bisa juga. Tujuannya adalah untuk merekatkan retak-retak rambut yang tadi saya bilang waktu acian halus. Seperti itu. Nah, setelah itu baru pengecatan warna hitam. Warna hitam ini terakhir nanti ya. Nah, pengecatan yang tahap kedua warna hitam ini tidak boleh langsung setebel ini Norma. Tipis dulu. Tipis dulu pertama. Tipis dulu. Semoga videonya ada juga. Waktu itu seperti kayak seolah-olah ngecatnya nggak rata. Temblong-temblong, wajar dong. Karena kan ini pengecatan pertama, lapisan pertama itu tipis dulu. Nah, waktu itu pun terjadi hujan. Akhirnya kita belum lanjut ke lapisan kedua. Kita diemin dulu tuh. Berarti nunggu sampai kering kok? Nunggu sampai kering lagi. Iya. Kita tutup terpal kan. Waktu itu ditutup terpal. Besoknya kalau nggak salah lusa mulai ada panas, kita lanjutin pengecatan kedua. Nah, pengecatan kedua ini pun juga nggak langsung rata seperti ini, Norma. Nah, kita tunggu kering lagi hari ke berikutnya, 1 hari lagi. Baru yang ketiga, perataan dan final seperti ini baik di kolam maupun di chamber. Jadi teman-teman, poinnya pengecatan kolam kenapa ada yang gampang lupas, kenapa ada yang ibaratnya nggak bisa rapi, kenapa ada pengecatan kolam yang hasilnya temblong-temblong, sebetulnya bukan salah merek catnya juga. Meskipun prosesnya atau cara pengecatannya yang lebih penting seperti itu. Nah, sekali lagi mirip seperti kalau ada yang sering nanya, Pak, koinnya bisa bagus badannya bulky dan lain-lain, pakannya apa? Bukan pakannya. Bukan merek pakannya sekali lagi. Memang bahan ikannya dan pemilihan kualitas ikannya itu nomor 1 dulu. Nah, sama di cat ini yang paling lebih penting adalah teknik atau proses pengecatannya yang lebih penting. Merek sebetulnya tinggal selera aja, mau yang merek A, B, C, D. Saya makanya jarang bahas merek karena buat kita itu yang paling penting ya prosesnya itu. Nah, ini sampai sini teman-teman sudah paham ya mengenai pengecatan, supaya harapan saya buat teman-teman mungkin yang buat kolam sendiri tidak menggunakan tenaga atau jasa seperti Blast, itu teman-teman bisa ngerti bahwa pengecatan itu usahakan jangan sekali langsung jadi. Pasti itu biasanya keringnya dan rekatnya nggak bisa maksimal. Seperti itu. Nah, ini masalah pengecatan. Nah, setelah masalah pengecatan selesai, kita cek final pemipaan dan sistem-sistem yang ada di kolam dan ada di filter. Cara ngeceknya gimana? Yang pertama, saya ingatkan sekali lagi, ini basic standar sebetulnya teman-teman. Yang pertama, bottom drain pastikan harus berfungsi. Caranya ngetes adalah kasih air, dibuka. Ya, ini kan kita pakai yang namanya BD stopper. BD stopper ini seperti ini nih, mumpung ada kita demoin ya. Jadi, maksud saya teman-teman, kebanyakan itu kontraktor bikin BD stopper itu jadi satu dengan chamber pertama. Chamber pertama biasanya kan ada isi medianya, mau itu sikat brush atau apa segala macam. Nah, sehingga biasanya kalau perlu untuk nutup atau menghentikan aliran kolam ke filter itu agak sulit. Makanya kita selalu standarnya pakai BD stopper seperti ini. Dan kita sudah buatin railnya nih. Kita nggak perlu nyari-nyari lubangnya, tinggal masukin, set, puter, set, kencang udah. Nah, jadi bakalan masuk sini. Betul, air kolam akan berhenti di situ teman-teman. Nah, sehingga kalau kita memerlukan untuk mengosongkan media filter, air kolam ini nggak turun, nggak susut. Ya, ini satu kan kita ada BD-nya 3. Jadi yang pertama poinnya adalah pastikan fungsi bottom drain, salah satu aliran output ke filter itu harus benar dan berfungsi. Nah, yang kedua adalah skimmer. Nih. Skimmer ada 2 ya. Ada 2 itu ya. Skimmer. Nah, kita pengecekan juga di sini lubang skimmernya kan sama, chamber 1 juga kan. Nah, nanti setelah ini kita akan buatin satu video khusus membahas booster skimmer. Install pipanya udah dipasang, jalur aeratornya udah kita buat,
pengesetannya juga udah dikonekkan ke pipa skimmer. Nanti supaya teman-teman ngerti, kita next vlog lah kita buatin khusus bahas booster skimmer. Nah, intinya booster skimmer itu adalah butuh jalur aerasi oksigen yang dari mesin aerasi oksigen atau ibaratnya aerator. Biasanya saya mereknya pakai Resun. Pakai Resun. Nah, kita untuk kolam ini pakai Resun yang LP100 1 unit. Nah, sekali lagi merek ini tidak begitu penting, tapi yang penting adalah sistemnya dan plannya di awal itu seperti apa, gitu ya. Nah, ini yang poin kedua, masalah skimmer. Poin ketiga, masalah aerasi yang untuk di kolam. Tuh, kamu lihat. Pastikan juga ada. Nah, standarnya Blaze ini biasanya kita buat di bawah waterfall. Tujuannya supaya gelembung atau riak pecahnya itu tidak menutupi area kolam yang lain. Oke. Terfokus di air terjun. Jadi ikan bisa kelihatan. Ikan lebih kelihatan jelas dan gelombangnya pun ini tidak tidak membuat ikan ini jadi samar-samar kelihatannya. Nah, Tapi sekali lagi, benar salah itu selera. Ada yang suka aeratornya itu di tengah-tengah kolam sampai melembung-melembung di kolam sampai ibaratnya sampai ikannya kadang nggak kelihatan. Nah, nggak apa-apa juga, itu nggak salah. Cuman kalau kita biasanya baik kolam Blaze ataupun kolam customer kita buat di bawah waterfall. Oke. Nah, yang poin keempat adalah output balik dari kolam ini yang utama yaitu air terjun. Balik ke air terjun. Ya, nanti kita lanjutannya ke pipa. Oke. Ya, sampai sini udah paham dulu ya. Wah, Saya paham ingetin ya, yang ya. pertama bottom drain pastikan berfungsi, skimmer pastikan berfungsi, aerasi yang untuk di kolam pastikan berfungsi. Nah, sekarang kita bahas ke filternya yuk, Norma yuk. Nah, nih kita ke sini nih. Ruang mesin atau ruang untuk equipment kolam itu kita jadiin satu di chamber untuk backwash. Oke. Makanya chamber backwash-nya kita buat agak besar. Kenapa? Saya udah bilang bahwa supaya kalau orang masuk ke sini nggak terlalu sempit. Benar, Suatu kok. saat kan kita perlu ganti aerator, perlu ganti mungkin pompa, perlu ganti mungkin UV dan segala macam. Nah, artinya supaya tempat ini juga leluasa apabila terjadi case tertentu yang dibutuhkan. Nah, jadi nggak repot juga ya. Betul, Pak? untuk jangka panjangnya. Kadang ada yang buatnya untuk backwash karena memang backwash ini fungsinya hanya untuk membuang saluran air di chamber maupun di kolam, buatnya terlalu ngepres. Nah, ini semuanya kita setting rapi semua nih. Makanya kalau kamu lihat pipa-pipa yang keluar ini hanya minim, sebagian pipanya ini tertanam di dalam konstruksi. Betul. Nah, mirip seperti bottom drain stopper, backwash ini untuk kolam atau filter di atas kedalaman 1,5 meter, kita buatin juga yang namanya backwash stopper. Oke. Ada juga. Ini, nah, jadi backwash stopper itu fungsinya teman-teman, ini kan pipanya panjang banget nih Norma, karena kan kedalaman kolam 1,5, kedalaman chamber ini sekitar 1,75. Nah, Kalau ini nggak ada backwash stoppernya, kadang nyari lubang gini ini kan sulit. Nah, apalagi kalau ada airnya tekanan keluar air. ya. Nah, kalau kolam cuman 1 meteran, cuman 1,20 meter, biasanya saya nggak bikinin backwash stopper. Nah, ini karena kolamnya untuk chambernya sendiri kedalamannya sampai 1,7 lebih, kayaknya malah 1,8 ini. Kita enak, tinggal ada relnya, masukin aja set. Nah, dah ketemu lubangnya. Nah, Putar gini sedikit, dah kenceng. oke. Kalau mau nyabut juga, dah ini doang. Gampang ya, kok ya. Nanti termasuk yang di Bogor itu kan kedalaman chambernya juga hampir sekitar 1,7. Kita buatin juga yang namanya backwash stopper. Supaya nanti customer atau karyawan atau staffnya yang maintain gampang nyabut-nyabutnya sama balikinnya loh, nggak nyari lubang. Bener kok. Wah, kalau nyariin lubang sedalam ini yo setengah mati juga gitu. Tekanannya kenceng soalnya. kok. Betul, tekanannya kencang dan ini dalam, sulit kan. Kalau pendek kan agak lebih mudah. Nah, terakhir ini Mana? Norma bisa lihat. Untuk dasar chamber, usahakan ada tataannya, bukan usahakan ya, harus. Kenapa? Kok? Ya, jangan seperti ini nih. Ini kan nggak ada tataannya. Sehingga nanti kalau terjadi backwash itu benar-benar amoniak dan air yang bersih ini punya space. Oh, ada rontok ke jaraknya, bawah betul. gitu ya. Nah, yang rapat seperti ini nanti untuk media biologis. Oke. Kita akan kasih yang namanya BioCube. Lumayan nih, BioCube-nya 40 dus. Berarti hampir 90 jutaan sendiri. Tadinya rencananya mau 2 chamber. Karena budget saya sekali lagi tadi mepet, terpaksa yang chamber satunya saya kasih Jepmet Matala dulu, seperti itu tuh. Oke, berarti Ya, nah kalau Jepmet Matala, teman-teman tidak perlu serapet itu. Nah, udah pakai pipa, pipanya ini ada contohnya pipa yang masih di luar enggak ya? ini ukuran berapa ya, Pak? Ini ukuran 2 in, dalamnya kita kasih semen supaya kuat. Benar, Ya, paham ya. benar. Kalau enggak kan agak gampang miur-miur, sehingga kalau dikasih semen kita injak pun apa itu kuat. Nah, di bawahnya kita kasih aerasi kalau diperlukan. Kalau enggak pun tinggal itu ada setelannya semua dan.
Nah, nih contohnya nih sama Mas nih. Jadi pipa biasa, abot berat banget nih. Diisi cor-coran semen seperti ini. Supaya kuat, dan ini kalau diinjak ini nggak mungkin patah ini. Kuat banget gitu. Dan ini pipanya kita pakai 2 in karena chambernya besar. Ya, salah satunya itu. Jadi supaya kita bahas poin-poinnya mumpung belum running, belum diisi media, supaya teman ngerti bahwa standarnya untuk nyeting media, filter, fungsi-fungsi dari equipment-equipment yang di kolam yang tadi saya bahas di depan harus bener dulu. Gitu. Nah, ini mau tanya kalau sampai salah pemipaan. Nah, itu yang paling fatal ke kolam apa, Pak Ade? Iya, yang pasti flow air nggak akan semaksimal yang kita harapkan dong. Kan flow air itu adalah perputaran dari kolam ke filter, output balik lagi ke kolam, itu kan nyangkut habitat, nyangkut ekosistem. Kalau salah gimana Pak? Nah pertanyaannya Pak, kalau terlanjur salah gimana? Kolam filternya udah jadi, ya terpaksa pakai pipa-pipa nongol keluar dong. Atau dedel beberapa konstruksi atau dinding, ya terpaksa kita tanam ulang. Makanya kita ini kalau kamu ingat, besok minggu depan kita juga akan ke Bogor, ke Madiun, sama ada satu lagi di Surabaya. Itu sudah sampai tahapan pemipaan sebelum konstruksi final. Nah, itu kita cek dulu semua. Jangan sudah dicor, sudah konstruksi masuk, wih salah, waduh mati. Gitu, itu nggak main-main pusingnya ya, seperti itu. Nah, yang terakhir di chamber 1, ini kenapa kita kasih besi-besi seperti ini? Ini untuk sikat brush. Oh, buat gantung. Buat gantung, supaya kalau misalkan kita mau ngangkat nih atau bersihin, enak, angkat aja satu ini, set gini. Nah, udah satu. Itu udah satu banyak. Ini kita pesenin dari stainless besi. Oke. Nah, intinya adalah semua yang kita lakukan ini tujuannya untuk memudahkan untuk efek jangka panjangnya, maintenance-nya kolam dan perawatan kolamnya. Nah, sekali lagi kita berarti akan menjudge atau bahwa yang tidak standar seperti ini jelek, enggak. Tapi mohon maaf, akan lebih repot aja maintenance-nya. Dan biasanya sampai maintenance-nya terlambat terjadi sesuatu di kolamnya. Sakit massal, satu kolam dan lain segala macam. Jadi teman-teman intinya semua yang tadi saya jelaskan di awal itu adalah untuk menunjukkan standarnya di kita seperti ini. Dan apabila teman-teman memiliki standar yang berbeda, setiap kontraktor, setiap pemborong kolam ataupun membangun kolam itu punya standar sistem yang berbeda-beda. Makanya kalau kamu ingat kemarin kita sempat diminta ke Bali untuk benerin kolam yang sudah jadi semua norma. Sudah jadi tapi filternya ukurannya salah, sekat filternya salah, chambernya salah. Tapi sudah cor semua. Lah saya ngomong kalau saya suruh ngelanjutin dengan sistem yang lama, bahkan yang lebih parah, gambar pemipaannya nggak ada. Wah, saya nggak berani. Kan itu kan harus tahu dulu jalur-jalurnya seperti apa. Artinya apa? Saya ngelanjutin bisa. Cuman kalau hasilnya jelek juga atau airnya nggak bisa bagus, buang uang kan kasihan customernya juga. Apalagi jauh-jauh ke Bali ya, seperti itu. Nah, kok mau tanya. Kan ini kolam segini besarnya, ini pakai pompa seberapa? Nah, ini kita mau bahas pompa terakhir nih. Nah, ini kebetulan host kita lagi membantu. Yang kangen sama Aan mungkin jarang muncul sebagai MC karena sekarang dia sering ngendel di proyek di kolam ya bersama Anam sama tim yang lain. Nah, pompa kita pakai merek Norus. Nih, sebelum kita lanjut kita bahas dulu Norus keunggulan-keunggulan dan spek pompanya. Oke. Norus ini kita pakai yang 400 watt yang dayanya outputnya itu 22.000 liter per jam. Atau 22 ton per jam. Kita pakai 3 unit. 3 unit? 3 unit, karena kan kolam plus filter ini kan 70 ribuan. Atau sekitar 70 ton. Nah ini 22.000 kali 3. Loh Pak kok masih di bawah 70.000? Karena Norus ini compare-nya adalah 1:1. Jadi misalkan 22.000, ya dia daya output dorongannya keluar itu juga 22.000 real per jamnya atau per hournya. Kadang ada beberapa spek kolam yang saya sekali lagi tidak mau bahas mereknya, nanti daripada saya dianggap menjelekkan merek tertentu lagi.
misalkan di speknya outputnya 10.000, ternyata yang keluar cuma 5.000. Nah, Makanya kadang di situ saya perlu dobelin agak banyak. Nah, apalagi pompa ini makin lama, makin pelan. Setahun pertama, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu makin lemah, makin lemah, makin lemah. Merek sebagus apapun. Tapi kalau Norus, kemarin yang kita udah pakai terakhir di Project Kolam di Semarang, yang di Bukit Sari, ini sebelum Blast Channel lahir malahan, itu usianya udah 4 tahun. nah, Belum ganti sampai sekarang. Norus juga. Nah, makanya sekarang saya udah beralih rata-rata untuk kolam pribadi maupun kolam customer kita speknya pakai Norus ini. oke. Lah ini kok bentuknya beda ini kok. Nah, nanti kita bahas lagi ya. Nah, teman-teman, Norus ini saya sangat rekomen sekali. Nanti teman-teman kalau mau berminat dengan pompa ini, nanti catat nih, kasih logonya ya. Boleh. Itu di Tosinkoi. Oke. Tosinkoi Jakarta. Nah, itu beliau juga kontraktor kolam juga. Ibaratnya equipment pompa dan lain segala macam, itu kita banyak order ke sana juga. Ya, nanti teman-teman yang berminat nanti kita kasih kontaknya IG-nya supaya teman-teman nanti bisa kalau yang berminat langsung juga. Ya, thank you banget Mas Tosin, ini sangat rekomen sekali. Dan saya sukanya ini yang tadi saya bilang salah satunya adalah speknya ini 1:1 realnya. Nah, seperti itu. Nah, kok pipanya beda gitu kan ya. Yang satu ini belum kita buka ya. Nah, ini adalah UV tabung. Ditanam di sini ya kok. Jadi UV tabung ini harapannya dengan kapasitas UV yang ada ini bisa lebih efektif. Doanya air bakalan tetap lewat Fokus masuk ke sini ya. ya. Kalau teman-teman tidak pakai UV tabung, biasanya kan itu direndam di chamber terakhir bareng sama pompa. Itu kan untuk ibaratnya bidangnya chambernya itu kan besar. Oke. Kalau ini satu UV fokus bidangnya ini sekian. Dan enaknya lagi kalau pakai UV tabung, saat kita butuh maintenance apa dan segala macam, kita buka chambernya nggak perlu matiin UV. Oke. Karena sinarnya nggak kena mata langsung, hanya di panelnya ya. ini nih. Nah nih, nanti ini ada panelnya, mana ya panelnya? Sebentar. Panelnya ini pokoknya ada yang nunjukin sinarnya. Ini kok biasanya tuh. Ya. Nah ini bener yang transparan ini nih. Ya, nah pipa standar kita juga pakai Rujika semua ya, Rujika AW. Ini salah satu spek pemipaan yang bagus. Nah intinya teman-teman, inilah pompa yang kita pakai. Seperti itu. Nah kemudian apalagi ya Norma ya, biar teman-teman tahu semua, kita buka-bukaan semua. Nah ini Aan lagi, yuk kita kesini lagi yuk. Nah ini diapain lagi? Nah ini mau install yang tadi, pipa-pipanya kan dipasang semua. Nah, oh ya ini sedikit Mas Aan, ini thread berapa ya? Ini 2,5 Mas. 2,5 masuk ke pompa. Kenapa sih kita pakai seperti ini? Nggak kita paten semua. Tujuannya kalau pompa perlu ganti, kita nggak perlu sampai ngelepas lem, motong pipa segala macam atau nyabutnya setengah mati. Lah Pak kan nggak perlu dicabut Pak. Misalkan pipa di sok biasa, lepas malah gampang. Nah itu kan cilaka juga kalau tiba-tiba pompanya lepas. Nah air kan bisa berantakan semua, betul. Repot. Nah ini nih modelnya putaran seperti ini. Nanti kita ke sana, enak sekali. Kencenginnya gampang, bukanya gampang. Jadi kalau suatu saat tadi yang saya bilang entah 3 tahun berikutnya, 4 tahun, 5 tahun berikutnya, pompanya udah melemah nih, udah kita bongkar, puter, ganti unit pompa, pasang lagi. Seperti itu. Yuk kita langsung ke sana biar teman-teman paham. Nih. Nih Norma. Nah. Nih dratnya nih. Jadi kita buatin seperti ini standarnya supaya teman-teman ini kalau perlu ganti pompanya tinggal ini dilepas, ininya masih dipakai lagi, rumahnya yang ada UV maupun yang enggak. Kemudian kita drat lagi di yang tadi, beres seperti itu. Nah, ini kurang lebih persiapan untuk penginstalan media, setting pompa, kemudian UV, kemudian setting bottom drain stopper, backwash stopper, decking kayu juga udah kita pesankan, mungkin besok atau lusa udah nyampe juga. Jadi nanti semua yang ada biru-biru itu akan tertutup decking kayu, cukup lebar, jadi bisa untuk nongkrong juga di sana. Nah nanti next video kita fokus bahas booster skimmer ya, setuju ya? Mumpung kali ini di Semarang dan kebetulan nanti sampai install ini running, saya ada terus di sini. Gitu supaya teman-teman yang kemarin mohon maaf belum sempat kita buatkan video mengenai booster skimmer, melalui video vlog ini teman-teman nanti bisa lebih jelas. Nah nanti sekalian kalau sudah running, waktu nyala booster skimmernya seperti apa, dorongannya seperti apa, outputnya yang dari aerator atau apa yang tujuannya untuk memperkuat dorongan atau sedotannya seperti apa, nanti next video. Wah, gitu. Nah semoga teman-teman tinggal sedikit lagi akan kita running dan kita juga pasti akan update termasuk nanti pengisian ikan-ikan yang untuk di kolam ini. Yang pasti buat teman-teman yang berminat untuk membuat kolam koi, kita sudah open lagi, nanti bisa hubungin kontak di bawah ini.
Ya, memang saat ini kita prioritas di Pulau Jawa. Tapi kalau ada luar pulau pun dengan tonase tertentu, nanti kita bisa bicarakan juga. Gitu. Karena memang luar pulau kalau tonasenya terlalu kecil, nanti sayang di ongkosnya atau di biayanya juga. Karena semua tenaga dan lain-lain kita dari Jawa semua. Seperti itu. Nah, semoga video tadi bisa menginspirasi, mengedukasi, dan bisa memberikan sharing yang bermanfaat. Harapan saya, sekali lagi kalau mungkin ada yang tidak cocok atau tidak berkenan, teman-teman juga jangan ambil. Niat kita hanya untuk berbagi. Semoga apa yang tadi tips-tips saya tekankan di awal ini sebelum kita running kolam, teman-teman bisa jadikan patokan atau standarnya seperti itu. Ya, terima kasih sekali lagi yang sudah menyimak. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye.